Hai sahabat Afram. Dulu setiap kali ada gejolak global, pasar keuangan Indonesia itu gampang sekali terguncang. Tapi sekarang ceritanya mulai berubah. Jadi di tengah badai ketidakpastian global, pasar obligasi kita justru tampil lebih tangguh dari sebelumnya. Yuk kita bahas kenapa pasar ini semakin kuat dan seperti apa peluang ke depannya. Nah, faktanya pasar obligasi Indonesia sudah beberapa kali diuji oleh tekanan global, mulai dari krisis keuangan, pandemi, sampai dengan gejolak geopolitik. Tapi menariknya, di setiap momen itu, daya tahan pasar kita justru semakin solid. Hal ini bisa kita lihat dari volatility yield obligasi negara yang semakin terkendali. Selain itu, premium risk kita juga turun. Jadi kalau dulu selisih yield antara Sun 10 tahun dan US Treasury bisa sampai 500 bips atau 5%, sekarang itu relatif stabil di kisaran 200 sampai 250 bips atau 2 sampai 2,5%. Contohnya misalkan pada tahun 2018, waktu itu kebijakan tarif dagang Presiden Trump bikin pasar panik. Saat itu, yield Sun 10 tahun kita melonjak sampai 8,8% dan rupiah sempat terdepresiasi hingga 15%. Tapi di tahun ini, dengan sentimen yang cukup mirip, ada trade policy dan tensi geopolitik, kondisinya justru lebih tenang. Yield obligasi justru cenderung turun dan tekanan ke rupiah juga relatif terkendali. Menurut kami ada dua faktor utama yang menjadi kunci. Satu, adanya perubahan struktur kepemilikan obligasi pemerintah. Jadi sejak pandemi, kepemilikan investor domestik terutama individu itu naik drastis. Dari yang awalnya hanya 3%, sekarang porsinya sudah lebih dari 9% dari total outstanding atau naik sekitar 500 triliun. Nah, ini menunjukkan literasi investasi semakin baik. Ditambah juga ada kemudahan akses lewat platform online. Nah, di saat yang sama, kepemilikan asing justru turun, yang artinya bahwa foreign investor saat ini dinilai lebih stabil dan jangka panjang. Jadi resiko outflow saat gejolak global pun lebih terjaga. Nah, faktor kedua, adanya kebijakan likuiditas dan peran aktif otoritas moneter. Nah, Bank Indonesia kita lihat cukup responsif, khususnya lewat strategi triple intervention ya. Mulai dari intervensi di pasar sekunder untuk meredam kebijakan yield, lalu di NDF untuk mengelola ekspektasi nilai tukar, dan sampai ke pasar spot falas demi menjaga stabilisasi rupiah saat ada tekanan outflow atau spekulasi. Nah, kami melihat peluang di pasar obligasi itu sangat menarik, terutama karena arah suku bunga saat ini cenderung turun. Jadi kita tahu BI sudah 3 kali menurunkan suku bunga acuan tahun ini dengan total 75 basis point. Nah, ke depan ruang penurunan masih terbuka seiring dengan inflasi yang rendah dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain obligasi pemerintah, ada juga peluang di obligasi korporasi yang umumnya menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi, tenor lebih pendek, dan volatilitas lebih rendah. Nah, dalam 1 tahun terakhir, gross return obligasi korporasi itu bisa mencapai 11%. Sementara obligasi pemerintah itu sekitar 9%. Tapi tentu kita sebagai investor tetap harus selektif. Pilih obligasi korporasi dengan fundamental bisnis dan keuangan yang solid agar resiko gagal bayar bisa dihindari. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!